Halo sahabat berbagi, barangkali di antara sahabat berbagi ada yang saat ini sedang berencana mau hamil. Hamil anak pertama maupun hamil anak kedua dan seterusnya. Tapi bukan saja ingin hamil, Anda juga ingin hamil anak laki-laki atau ingin hamil anak perempuan. Tentunya ini semua sudah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta segalanya. Tapi secara manusia kita bisa berusaha untuk mendapatkan anak laki atau anak perempuan. Jadi secara teori, jadi kalau kita bicara bagaimana terjadinya kelamin laki maupun kelamin perempuan, secara teori itu yang menentukan adalah sperma suami. Jadi pada sperma itu ada komponen X dan ada komponen Y. Sedangkan pada sel telur itu ada komponen X dan komponen X. Jadi komponen X dari sel telur bertemu dengan komponen X pada sperma, maka ini akan terjadi anak perempuan. Kalau komponen X dari sel telur bertemu dengan komponen Y dari sel sperma, maka ini menjadi anak laki-laki. Kalau dilihat dari proses ini, yang menentukan itu adalah sperma suami. Ya, menentukan jenis kelamin, apakah menjadi perempuan ataukah menjadi laki. Kalau yang dominan komponen X, maka dia menjadi perempuan. Kalau dominan adalah komponen Y, maka dia akan menjadi anak laki-laki. Nah, bagaimana sih upayanya untuk mengoptimalkan sperma X maupun sperma Y? Kita bicara dulu untuk komponen sperma X ya. Sperma X ini adalah suatu komponen sperma di mana dia bergeraknya lebih lambat, hidupnya lebih lama. Artinya begitu sperma dikeluarkan, masuk dalam organ reproduksi wanita, maka dia akan bergerak menuju saluran tuba untuk bertemu dengan sel telur itu lebih lambat. Umurnya jauh lebih panjang, artinya bisa bertahan lebih dari 2-3 hari. Sedangkan komponen Y, ini dia bergeraknya lebih cepat, lebih lincah, tapi umurnya lebih pendek, tidak sampai 2 hari dia akan keburu rusak atau mati. Jadi berdasarkan karakteristik dari komponen X dan komponen Y, maka kita bisa mengupayakan untuk mendapatkan anak laki dengan melakukan hubungan intim pada masa subur atau di mana sel telur itu siap untuk dibuahi. Ya, jadi untuk dapat anak laki-laki, maka hubungan intim sebisa mungkin mendekati masa subur. Artinya begitu ada sel telur menetas, ya sel telur itu hanya bertahan sekitar 6-12 jam dan ada sperma yang masuk. Sperma yang awal yang disemprotkan itu ada yang dominan adalah komponen Y, maka Y ini akan lari lebih dahulu dan dia akan mendekati sel telur. Maka harapannya kita bisa mendapatkan anak laki-laki. Nah, sebaliknya kalau untuk mendapatkan anak perempuan, maka kita harapkan hubungan intimnya itu 2 hari sebelum masa subur, 2-3 hari sebelum masa subur. Kenapa? Jadi sebelum sel telur itu pecah, sperma sudah masuk. Ya, yang lari dulu kan komponen Y, tapi komponen X-nya masih tertinggal di belakang, tapi dia umurnya bisa lebih lama. Jadi begitu melewati masa hidup dari komponen Y akan lebih lemah atau mati, maka komponen X-nya akan terus maju dan bergerak. Begitu ada sel telur yang matang atau yang menetas, maka dia akan membuahi sel telur tersebut. Jadi komponen X-nya akan membuahi sel telur dan kita harapkan akan mendapat anak perempuan. Jadi ini kita bicara mengenai timing hubungan intim. Ya, kemudian juga bisa dengan merubah suasana vagina menjadi lebih asam atau menjadi lebih basah. Dalam suasana yang asam, komponen Y itu akan jauh lebih dominan. Ya, dengan suasana yang basah, maka komponen X-nya jauh lebih dominan. Ya, jadi suasana asam itu bisa diciptakan dengan secara teori membasuh vagina dengan air garam. Ya, ini untuk mendapatkan anak perempuan. Sedangkan untuk mendapatkan anak laki itu dengan suasana yang basah, Y-nya jauh lebih dominan, maka dengan membilas vagina dengan cairan yang sifatnya basah, yaitu biasanya dengan baking soda atau soda kue. Ya, jadi ini teori ya, kemudian teori asam basah. Kemudian juga ada beberapa teori yang mengatakan supaya komponen Y-nya jauh lebih dominan, maka pria atau suami itu dalam 2-3 bulan sebelum proses kehamilan yang diharapkan itu lebih banyak mengkonsumsi protein. Ya, jadi protein hewani terutama, ya daging-dagingan ini kita harapkan, daging, telur ini kita harapkan komponen Y-nya jauh lebih dominan. Kemudian juga ada beberapa teori yang mengatakan dengan supaya komponen Y-nya jauh lebih dominan, maka pria atau suami itu dalam 2-3 bulan sebelum proses kehamilan yang diharapkan itu lebih banyak mengkonsumsi protein. Ya, jadi protein hewani terutama, ya daging-dagingan ini kita harapkan, daging, telur ini kita harapkan komponen Y-nya jauh lebih dominan. Sebaliknya, untuk Anda yang ingin mendapatkan anak perempuan, maka 2-3 bulan sebelumnya suami Anda
kurangi makan dengan protein tinggi. Jadi lebih banyak makan sayur-sayuran, makan buah-buahan dengan harapan sperma X-nya jauh lebih dominan dibanding sperma Y. Kemudian juga ada teori yang mengatakan hubungan intimnya dibuat lebih jarang. Ya, jadi kalau untuk anak laki-laki dia lebih jarang, seminggu 2 kali cukup ya, 3 hari sekali, diharapkan komponen Y-nya jauh lebih dominan. Sedangkan kalau untuk mendapatkan anak perempuan, hubungan intimnya dibikin lebih sering, mungkin seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Dengan harapan komponen Y-nya lebih lemah dan komponen X-nya lebih dominan. Nah, ini teori-teori dengan cara alami. Ada juga beberapa teori dengan teknik inseminasi. Jadi kalau itu proses inseminasi, itu spermanya diproses dulu sebelum disemprotkan ke dalam saluran reproduksi wanita. Nanti kemudian akan dilakukan proses di mana sperma Y-nya lebih dominan dan sperma X-nya lebih lemah. Kalau mau anak laki, yang Y-nya yang disemprotkan. Kalau mau anak perempuan, yang X-nya disemprotkan. Ini sekali lagi hanya teori, jadi memang keberhasilannya tidak ada jaminan, ya. Tapi bisa diusahakan untuk mengoptimalkan atau mendominankan komponen sperma X maupun komponen sperma Y. Jadi bagi Anda ya yang sekarang berencana untuk hamil, ya silakan Anda berusaha dan sekali lagi jangan lupa Anda untuk berdoa. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya mengenai kehamilan, mengenai persalinan dan informasi-informasi mengenai kesehatan lainnya bisa Anda saksikan di konten YouTube Dr. Boy Abidin atau Anda juga bisa dengarkan di podcast Dr. Boy Abidin. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.